Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik sekalian semuanya. Shalom Kak Sila. Shalom, Kak. Shalom Kak Elia. Shalom. Gimana kabarnya nih? Luar biasa Luar pastinya. biasa. Ya, Kak Samla juga berdoa adik-adik di rumah semuanya sehat dan sukacita ya. Amin. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu ya. Adik-adik di rumah menyanyi dengan sungguh-sungguh karena lagu ini akan kita persembahkan buat Tuhan kita. Yo, kakak sama-sama. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari adik-adik kita semuanya berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh sehat, papa mama kami sehat, semuanya karena kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau memuji, kami mau bertepuk tangan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami dan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita masih semangat dong tentunya dong. Kasih masih semangat? Masih. Oke, kita mau katakan bahwa setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasihnya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yeay. Katakan sama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, katakan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, karena lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan sekali lagi ya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, katakan lebih tinggi kasih Yesusku.
sedalam-dalam laut. Katakan lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus. Katakan mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Katakan dia harus makin bertambah, dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepada. Sekali lagi ya, katakan dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, silahkan siapkan persembahannya kalian ya di amplop, kemudian dikasih tulisan KAA dan bisa dikasihkan orang tua kalian, nanti biar orang tua kalian bisa memasukkan di gereja saat kebaktian umum berlangsung. Nah, khusus bagi yang bawa celengan, yang punya celengan untuk pembelian lahan gereja, bisa diberikan setiap minggu keempat. Sekali lagi ya, minggu keempat. Nanti titip sama papa mama, nanti biar papa mama masukkan di meja asyarnya. Oke? Ya, yuk sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam orang tua kami bekerja. Tuhan telah memberkati mereka. Tuhan, kami akan kembalikan sedikit dari berkat-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menerimanya dan ajar kami untuk memberinya dengan ucapan syukur. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mendengar firman Tuhan. Ya, ingat ketika ada cobaan yang menggodai hati kita, ketika ada sengsara yang menghimpit atau menimpa keadaan kita, ingat Yesus tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu memutrikan kita. Akan pujian ini katakan berseru, berdoa memanggil namanya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Sekali lagi ya, katakan bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Kira-kira dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Nanti saya akan bantu kalian dalam doa. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan keluar untuk pergumulan kalian. Baik. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita hari ini? Kak Milka melihat kalian penuh sukacita, ceria, memuji Tuhannya luar biasa, bersukacitanya juga penuh dengan berkat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama-sama, meskipun melalui online. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Siang ini bersama dengan Kak Milka dari Ranting Bandar Harjo, kakak ingin mengajak kalian bersama-sama belajar tentang doa. Sebelum kita bicara lebih banyak sharing tentang doa ini, mari bersama-sama kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan ambil sikap doa yang baik, yang hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Siang ini kami juga rindu bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Biarkan firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kembali mengingatkan kami betapa pentingnya doa bagi setiap kami umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu, berkati seluruh kehidupan kami, khususnya siang hari ini ketika kami ingin mendengar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang, selamat hari Minggu, tetap semangat. Teman-teman, kalau dipikir-pikir, kalau direnungkan, alat yang tadi barusan Kak Milka pakai untuk terima telepon, itu banyak digandrungi, banyak disukai, banyak dibutuhkan oleh orang. Entah untuk WA, untuk Line, sosial media lainnya, dan bahkan sekarang ini KBM, kegiatan belajar mengajar, pembelajaran jarak jauh pun pakai yang namanya apa? Ya, handphone. Benda elektronik yang kecil begitu banyak disukai orang. 24 jam kehidupan kita lebih banyak bergantung kepada HP, kepada handphone. Kalau teman-teman sadari, jika tidak ada HP di tangan teman-teman, sepertinya hidup ini, aktivitas ini akan jadi tiba-tiba berhenti sesaat. Nah, apa hubungannya HP dengan yang namanya doa? Sepertinya satu kata ini dengan 3 huruf. Apa tadi? Ya, D yang pertama. Yang kedua, oh betul, pinter. Yang ketiga, A, ya, doa. Kak Milka ingin bertanya, atau mungkin kalian juga mikir, sebenarnya ada apa ya antara HP, handphone dengan doa? Pengen tahu penjelasannya? Pengen tahu apa hubungannya? Kita akan kemas bareng-bareng, kita akan kupas bareng-bareng, kita akan belajar bareng-bareng lewat HP versus doa. Doa yang pertama adalah nafas hidup orang beriman. Coba ikutin. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Sip. Yang kedua, dengan berdoa kita bisa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
Ayo ikutin yang kedua. Dengan doa kita bisa membangun hubungan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang lebih menarik. Dengan doa kita bisa mengungkapkan semua apa yang menjadi cerita kita, menjadi kebutuhan kita, menjadi sesuatu yang orang lain tak perlu tahu. Yang tahu hanya siapa? Tuhan. Itu kita bisa lakukan. Dan juga dengan berdoa kita bisa bersyukur. Kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti contoh tadi di awal ketika Kak Milka terima telepon. Teman Kak Milka meminta Kak Milka untuk mendukung doa. Meminta Kak Milka berdoa untuk masalahnya. Adik-adik juga bisa, teman-teman juga bisa lakukan itu. Sebab Tuhan tidak melihat siapa sih yang berdoa. Mungkin dalam hati adik-adik berpikir, aku kan masih anak-anak. Aku tidak bisa berdoa seperti mamaku, seperti papaku yang pakai kalimat indah dan bagus. Tuhan Yesus tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah kesungguhan kita di dalam berdoa. Kesungguhan kita di dalam menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan perlu teman-teman, adik-adik semuanya ingat bahwa bersama Tuhan Yesus melalui doa kita, apapun yang kita minta, dengan percaya, dengan iman, pasti Tuhan akan dengar dan Tuhan akan kabulkan itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi adik-adik pun juga perlu bersabar dalam menerima jawaban doa itu. Di masa pandemi sekarang ini, masa di mana kita nggak boleh keluar kemana-mana, belajar pun juga pakai daring, PJJ ya lebih terkenalnya seperti itu. Banyak orang, aku harus menjaga kesehatanku ini. Nah, di masa seperti ini adik-adik juga bisa berperang, berdoa untuk orang-orang yang sekarang ini sedang berperang dengan yang namanya penyakit COVID-19. Kita bisa meminta kepada Tuhan untuk para ahli medis. Contohnya dokter. Terus yang kedua, perawat. Yang ketiga, karyawan rumah sakit. Dan juga tentu pasiennya. Supaya apa? Kondisi mereka dipulihkan. Itu pun juga bisa adik-adik lakukan. Nah, teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, ya berserulah kepadaku. Itu ada di Yeremia 33 ayat 3. Kita juga bisa berdoa dan menambahkan beberapa pokok doa kita di jam-jam doa kita. Kak Milka percaya tidak ada di antara kalian yang tidak punya jam doa. Nah, sama halnya dengan HP tadi. Kalau kita jadi berhenti sejenak karena tidak ada HP, sama. Kalau kita melewatkan jam-jam doa kita, baik jam doa pribadi ataupun jam doa keluarga yang teman-teman dan adik-adik lakukan di rumah masing-masing, jika itu berhenti, kira-kira apa sih yang kita rasakan? Apakah sama dengan ketika kita tidak ada HP ini 1 menit, 5 menit, atau bahkan 1 jam? Kalau HP itu tidak di tangan kita, apakah aktivitas kita akan berhenti? Contoh tadi, doa tadi apa? Nafas hidup orang percaya. Jadi bisa dibayangkan bukan? Kalau tidak berdoa dan kita melewati jam-jam doa kita, apa yang terjadi? Bisa dibayangin? Nafas dulu. Kalau kita berhenti bernafas sejenak, coba praktek 1 detik saja. 1 detik. 1 detik dimulai dari sekarang. Apa rasanya? Aduh, sesek, ndak bisa ngapa-ngapa, ndak bisa apa-apa. Nah, itulah jam doa. Mari, siang ini kita boleh bersama-sama berkomitmen mengambil janji kita kepada diri kita sendiri
untuk tidak melewatkan jam-jam doa. Entah itu jam doa pribadi ataupun jam doa bersama dengan keluarga. Kalian bisa minta tolong mama dan papa untuk menambahkan pokok-pokok doa. Kalau kita terbeban dengan teman-teman kita, si A sebut namanya, bilang sama mama papa, "Mah, Pa, nanti jam doanya aku minta tolong satu, ya, temanku si Neni itu sekarang lebih suka main HP daripada ikut ibadah online sekolah minggu. Nanti tolong dibantu doa ya." Teman-teman bisa lakukan itu. Ketika kita terbeban kepada orang lain, ketika kita melihat orang lain dalam kondisi, aduh kok aku seperti ini, aku seperti itu, kita bisa membantunya di dalam doa. Membantu tidak harus dengan yang namanya uang, dengan yang namanya aktivitas. Yo tak dorong sepedamu bareng-bareng, enggak. Berdoa pun bisa membantu meringankan orang lain. Berdoa bisa membuat kita semakin diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Ketika kita peduli dengan orang lain, Tuhan pasti akan peduli dengan kita. Mau berdoa untuk orang lain? Mau berdoa untuk negara ini? Berdoa untuk kota ini? Seperti yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang. Berdoalah untuk kota itu. Supaya apa? Supaya kota itu sejahtera. Nah, kalau kota itu sejahtera, pasti hidup kita juga akan sejahtera. Ada amin? Oke, sebelum nanti kita mengakhiri ibadah ini, mengakhiri firman Tuhan ini, ada satu PR yang Kak Milka mau kasih ke teman-teman. Tadi sudah dengar kan apa itu doa, dan kita juga bisa berdoa tidak harus dengan kata-kata hebat seperti mama papa kita. Kalau teman-teman sudah mulai ambil komitmen itu untuk berdoa bagi, misal untuk negara ini, untuk kota ini, untuk teman kita, untuk sekolah kita, untuk banyak hal, ya, untuk banyak hal. Kalau sudah dijawab Tuhan, buat kesaksian ya. Nah, kesaksiannya bagaimana? Nanti kalau sudah dijawab Tuhan, adik-adik teman-teman bisa telepon guru-guru sekolah minggu. Misalnya, "Kosem, aku hari ini bersuka cita loh. Jawaban doaku dikabulkan, kebutuhanku digenapi." Itu sebuah kesaksian. "Kosem, aku mau cerita ini." Juga bisa lewat WA kalau nggak mau telepon. Bisa video call. Ya, itu buatlah kesaksian. Nanti kalau teman-teman sudah melakukan hal itu, tidak meninggalkan jam-jam doa pun, itu bisa disampaikan ke guru-guru sekolah minggu. Nikmati hasilnya, nikmati berkatnya Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu indah buat kita. Yuk kita mau baca ayat firman Tuhannya. Kenapa sih kita perlu berdoa? Kenapa sih kita harus menyampaikannya kepada Tuhan? Kita mau buka ayatnya ya. Yuk kita bersama-sama buka di Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Apa sih bunyinya di Yeremia 33 ayat yang ketiga? Ayatnya bagus, angkanya bagus. Itu adalah nomor teleponnya Tuhan Yesus ya. Kamilka akan bacakan untuk kalian, sementara kalian bisa menyimak di HP atau di Alkitab di rumah kalian masing-masing. Yeremia 33 ayat yang ketiga. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Di situ dikatakan berserulah kepadaku. Punya siapa? Bukan Kamilka, bukan Kosem, bukan guru-guru sekolah minggu yang lainnya, tetapi siapa? Tuhan. Kita perlu berseru kepada Tuhan karena apa? Karena hanya Tuhan yang bisa menjawab dan memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Percayalah bahwa dengan iman, ketika setiap doa kita naikkan kepada Tuhan,
Tuhan akan menggenapinya dan Tuhan akan menjawabnya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena siang ini kami boleh diingatkan kembali untuk tetap pegang janji kami, menggunakan jam-jam doa kami, tidak melewatkan jam doa pribadi kami ataupun jam doa keluarga kami. Mampukan kami untuk kami boleh mendukung doa orang-orang yang ada di sekitar kami, baik untuk orang tua, sahabat, teman, bahkan untuk negara ini. Engkau yang akan memampukan kami untuk berdoa, Engkau yang akan mengurapi kami, Engkau yang akan memberikan kepada kami roh doa-Mu. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan, Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami, memberkati aktivitas kami, memberkati kesehatan kami, memberkati orang tua kami, dan juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, nggak kerasa ya, ini kebetulan kita sudah selesai ya. Tapi besok minggu depan jangan lupa tetap ikut kebaktian ini di streaming di channel ini jam 10:30 siang ya. Oke, kalau gitu Kak Sama mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kalian semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah, yuk kalian. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusmu.